Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Marifah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi, model ekonomi kerakyatan itu ada dua, jadi ada dua model. Yang pertama adalah model program padat karya, dan yang kedua itu ada model pembangunan partisipatif. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu ada model padat karya. Model padat karya merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang melihat masyarakat sebagai unsur yang esensial dalam proses produksi. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif dan berkelanjutan bagi pengangguran, baik tenaga terampil atau yang terkena PHK. Yang kedua, memulihkan daya beli masyarakat dan memberdayakan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Yang ketiga, mengatasi rawan pangan dan meningkatkan pertahanan pangan masyarakat melalui pengembangan komoditas pangan. Dan yang keempat itu ada mengatasi kerusakan lingkungan dan lahan kritis melalui pengungsian kembali guna memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada sasaran utama program padat karya. Yang pertama, terciptanya lapangan kerja bagi para penganggur tidak terampil dan terampil di pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedua, berkembangnya kegiatan lembaga ekonomi secara terciptanya wirausaha baru. Yang ketiga, terpeliharanya pelestarian hutan dan berkurangnya lahan kritis serta tersedianya bahan pangan bagi masyarakat. Yang keempat itu ada terpeliharanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya itu ada program padat karya khusus terdiri dari yang pertama, proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenaga kerjaan itu ada PMDK atau padat karya desa dan kota. Yang kedua, proyek penanggulangan pengangguran pekerja terampil atau P3T. Dan yang ketiga ada proyek padat karya sektor kehutanan atau PKSK. Selanjutnya dijelaskan juga tentang permasalahan yang dapat menghambat kelancaran program padat karya. Yaitu pertama ada mekanisme koordinasi antara instansi belum kukuh terutama dalam penetapan kelompok sasaran, jumlah dan lokasinya. Yang kedua, mekanisme penyaluran dana belum menjangkau langsung masyarakat lapisan bawah. Jadi pembiayaan atau penyaluran dananya belum menyeluruh atau belum rata. Jadi lalu yang ketiga itu ada kelompok sasaran atau target group yang memanfaatkan program intended beneficiaries, belum jelas baik tentang siapa, di mana dan apa kegiatannya. Dan yang keempat itu ada penetapan upah tenaga kerja yang bervariasi sehingga pembagian pedoman untuk menilai keberhasilan program peningkatan pendapatan itu sulit dilakukan. Selanjutnya itu ada yang kelima adalah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat atau LSPM sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dan aparat belum siap untuk memenuhi persyaratan formal yang diperlukan guna membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai lembaga pelaksana tender. Seperti itu. Kita lanjut, itu ada yang kedua itu adalah model pembangunan partisipatif. Model pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Prinsip-prinsipnya itu mencakup perencanaan program harus berdasarkan fakta. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya. Yang ketiga tuh program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dan masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program itu benar-benar harus ada ya. Yang kelima adalah pelibatan sejauh mungkin organisasi yang ada. Jadi organisasi yang ada di masyarakat itu benar-benar harus dilibatkan. Selanjutnya itu ada program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang. Jadi programnya itu ada dua, untuk yang jangka pendek dan ada juga yang untuk jangka panjang. Selanjutnya itu ada memberi kemudahan untuk evaluasi, dan yang terakhir itu adalah program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, dan alat. Selanjutnya itu ada manfaat pembangunan partisipatif. Yang pertama, menjaring aspirasi masyarakat. Yang kedua, menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran. Yang ketiga itu mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan. Yang keempat itu mobilisasi potensi pendapatan daerah. Yang kelima itu meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik. Yang keenam itu ada mengembangkan ekonomi lokal. Dan yang ketujuh itu ada memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan.
Selanjutnya itu ada unsur-unsur yang terlibat dalam pembangunan partisipatif, yaitu ada pemerintah daerah atau teknis, ada non-government stakeholder atau NGS, dan yang ketiga adalah kelompok komunitas, itu ada unsur konsultan, anggota LSM, atau mitra lokal setempat. Selain itu tuh ada juga tentang kelebihan pembangunan partisipatif dan juga ada kekurangan pembangunan partisipatif. Pertama, kita akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, itu mendorong keswadayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, itu ada meningkatkan kemampuan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan keefisiensian dalam penggunaan anggaran. Dan yang kelima, itu meningkatkan efektivitas pembangunan. Dan keenam, itu meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan. Selanjutnya itu ada kekurangan pembangunan partisipatif, yaitu ada masalah dana, anggaran dari APBD rendah, terus ada sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Yang ketiga itu kurangnya sarana prasarana seperti kurangnya sosialisasi pembangunan partisipatif pada masyarakat dan lembaga pemerintah, sehingga kurang adanya komunikasi antara pusat dan daerah. Terima kasih. Jadi cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.